Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran tentang hukum satu termodinamika. Kemarin kita sudah belajar tentang usaha pada termodinamika, yaitu adanya usaha positif dan negatif dalam suatu sistem itu sendiri. Kali ini kita bicara tentang hukum satu termodinamika, yaitu yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana energi dalam suatu sistem, dia memperoleh energi dari luar atau kehilangan energi untuk lingkungan. Dari energi dalam, ya, termodinamika 1 menjelaskan tentang cara suatu sistem memperoleh energi dari lingkungan atau mengeluarkan energi untuk lingkungan. Itu pemahaman secara fisiknya. Jadi cara fisikanya adalah suatu sistem memperoleh energi dari luar atau lingkungan, atau sebaliknya justru dari sistem untuk lingkungan, ya. Jadi ini energi secara matematisnya, yaitu secara matematis bisa dituliskan menjadi delta U, sumbernya kalor dari lingkungan dikurangi usaha. Ini secara matematis hukum satu termodinamika. Sehingga energi dalam itu bagaimana? Yaitu kita bisa mengolah panas dari luar atau mengeluarkan panas untuk lingkungan, dan juga energi dari luar membantu proses sistem itu sendiri atau melakukan usaha untuk luar, sebaliknya. Nah, ini maskot kita, ya. Ini secara matematis. Lantas delta U itu sendiri adalah energi dalam, ya. Energi dalam bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Q adalah kalor. Panas lingkungan bisa kita manfaatkan untuk energi dalam kita dalam suatu sistem, atau sebaliknya justru kita mengeluarkan panas kepada lingkungan. Sinduk, ya. Jika kalor ini nilainya positif, artinya lingkungan memberikan panasnya atau kalor untuk energi dalam itu sendiri. Skemanya seperti ini. Ini sistem, ada kalor dari lingkungan, Q bernilai positif, masuk, ya, gitu aja gampangnya. Kapankah kalor itu negatif? Saat kita mengeluarkan kalor, ya, mengeluarkan kalor negatif. Ya. Ada W, usaha, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, itu usaha. Demikian dia akan bernilai positif jika usaha yang kita lakukan itu dikerjakan untuk lingkungan. Pun sebaliknya, jika lingkungan diselesaikan, sistem menyelesaikan usaha dari lingkungan, maka nilainya adalah negatif, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini secara matematis. Jadi energi dalam
yaitu sama dengan kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan dikurangi usaha. Usaha ini bisa positif bisa negatif, tergantung proses kerjanya berapa besar. Ya. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini di buku, yaitu seorang pendayung. Misalkan di sini ada orang naik kapal, dia mendayung di bawah terik matahari, dia mendayung. Ini dayungnya, dayung pada siang hari, dia memperoleh panas, ya. Mengeluarkan panas karena dia bergerak, mengeluarkan panas sebesar, jadi Q sebesar minus 4,8 kali 10 pangkat 5 Joule. Ingat, kalor itu satuannya bisa Joule, bisa kalori, sama-sama energi. Dan melakukan usaha, dia mendayung sehingga melakukan usaha karena adanya perpindahan gaya dan perpindahan 6,2 kali 10 pangkat 5 Joule. Pertanyaannya adalah berapakah energi dalam yang dilakukan seorang pendayung tadi? Nah, delta U sama dengan Q min W, di mana Q min 4,8. Ingat, dia mengeluarkan panas. Kalau kalian berlari sehingga mengeluarkan panas, ada panas yang dikeluarkan, sama seperti olahragawan ini, sehingga min 6, sehingga diperoleh 10 min 1,1 kali 10 pangkat 6 Joule. 11, atau setara dengan min 1,1 kali 10 pangkat 6 Joule, untuk menyamakan angka pentingnya di sini, ya, energi dalam. Jadi ini secara matematis penyelesaiannya seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan contoh yang lain, misalkan contoh nomor 2, hitung satu termodinamika. Contoh, tentukan perubahan energi dalam, ya, tentukan perubahan energi dalam gas jika gas menyerap kalor 600 kalori dan serentak melakukan usaha
400 Joule. Ingat, sistem ya, itu memiliki energi dalam. Saat dia mengeluarkan panas atau menyerap panas, dia akan bersamaan melakukan usaha secara serentak. Kapan tidak melakukan usaha? Saat proses isokorik, yaitu volume tetap, kita sudah bahas sebelumnya. Maka dia menyerap Q, dia melakukan usaha positif. Oke. Sehingga Q sama dengan 600 kalori, dikalikan 1 kalorinya adalah 4,2 Joule, sama dengan ketemu 2520 Joule ya. Sehingga diperoleh Q positif. Sementara W dia mengeluarkan usaha sebesar 400 Joule. Maka berapa energi dalamnya? Perubahan energi dalam yang dilakukan sistem yaitu 220 dikurangi 400, sehingga energi dalamnya adalah sebesar 220 Joule. Energi dalam sistem itu sendiri adalah sebesar ini. Ini contoh yang kedua. Lantas bagaimana jika sistem ini justru dikenai usaha? Jika dia dikenai usaha, maka tandanya otomatis dia min, maka dia melakukan energi dalam yang sangat besar. Min ketemu min jadinya plus ini kalau kita balik ya. Oke, bisa dipahami? Semoga saja bisa. Lantas aplikasinya dari mana ini untuk teknologi ya. Untuk teknologi banyak sekali penerapannya, itu seperti contoh pada kendaraan ya, sering dimanfaatkan di sana tentang hukum dua termodinamika ya. Terakhir sebelum kita tutup, kita simpulkan dengan nilai-nilai moral. Nah, di sini pada hukum satu termodinamika berlaku, nah, perhatikan delta U energi dalam Q min W dalam suatu sistem akan mengubah lingkungan. Di sini kita lingkungan, di sini lingkungan, jika dia menyerap kalor, maka positif. Sistem ini ada energi dalam. Upaya sistem itu diri kamu. Kalau kalian di suhu di luar panas, maka kamu akan bisa memanfaatkan, makanya sering-sering berjemur untuk berolahraga ya. Sehingga kamu bisa melakukan usaha ya. Kita ini Q negatif, di sini ada W. W akan bernilai negatif jika keluar, jika masuk W akan bernilai positif ya. Artinya apa? Energi dalam dapat diperoleh dari kalor lingkungan, digunakan untuk usaha. Tipe-tipe usaha yang baik adalah satu, sistem memanfaatkan energi panas, digunakan untuk usaha. Artinya apa? Kalau ada energi panas dari luar, jadikan spirit, semangat untuk merubah keadaan
lingkungan. Tidak misal dalam hidup kalian melihat banyaknya sampah di sekitar, akan menjadi panas suasana, maka jadikan itu sebagai usaha yang outputnya positif, maka energi dalam itu akan tercipta ya. Mungkin itu, maka jadi pelajar yang semangat, jangan sampai seperti proses isohorik di mana delta U sama dengan I karena W sama dengan I 0 pada proses isohorik, tidak ada usaha sama sekali. Artinya apa? Panas yang masuk ya kita biarkan jadi energi dalam, tidak ada perubahan sama sekali. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Untuk materinya bisa di download, saya kirimkan berikut dalam bentuk tulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.